Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Kali ini saya Eko Setiadi Kurniawan ingin memberikan tutorial atau sharing terkait analisis data penelitian. Baik itu untuk tugas mata kuliah atau barangkali untuk skripsi yang ingin mengambil skripsi kualitatif atau kuantitatif atau barangkali mau mix method. Nah, mari kita mulai dari konsep dasar penelitian terlebih dahulu. Misalnya, teman-teman tertarik untuk meneliti tentang pengaruh model pembelajaran PAIKEM terhadap hasil belajar fisika. Ya, misalnya PAIKEM yaitu model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menarik atau menyenangkan gitu ya. Nah, dari tema atau judul ini kemudian kita tarik rumusan masalah yang ingin kita ambil. Apakah model pembelajaran PAIKEM ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara kelas yang menggunakan model PAIKEM dengan kelas konvensional? Sebagai catatan, kelas konvensional itu biasanya yang diajarkan oleh Bapak atau Ibu guru di kelas, misalnya hanya mencatat, kemudian mendengarkan Bapak Ibu guru menerangkan, siswa kemudian pasif, hanya mengerjakan soal, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan coba telisik lebih jauh tentang bagaimana metode penelitiannya. Nah, desain penelitian yang umum digunakan untuk menentukan atau menguji tentang pengaruh suatu atau variabel X terhadap Y biasanya menggunakan kuasi eksperimen atau kadang kita sebut sebagai eksperimen semu. Nah, pengumpulan data dalam kajian ini kita menggunakan tes ya, tes yang diberikan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan atau lazim kita sebut sebagai pretest dan posttest, baik untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Nah, yang kelas eksperimen kita terapkan model PAIKEM dan kelas kontrol kita berikan pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan mencoba analisis data penelitian yaitu analisis deskriptif terlebih dahulu. Nah, apa itu analisis deskriptif? Yaitu analisis statistik untuk menyajikan atau memberikan gambaran kepada kita tentang data penelitian meliputi jumlah data, kemudian skor maksimumnya, skor minimumnya, nilai rata dan sebagainya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kali ini kita sudah memiliki dua data yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol ya, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen terdiri dari pretest dan posttest. Kontrol juga pretest dan posttest. Nah, kebetulan sebagai contoh di sini ada 60 data. Oke ya, maka langsung saja kita buka SPSS-nya. Kebetulan saya menggunakan SPSS 23. 23 ini tampilannya seperti ini. Maka kita akan melihat di sini ada variabel view dan data view. Ya, variabel view dan data view. Maka yang kita masukkan pertama kali adalah di variabel view-nya terlebih dahulu. Nah, di bagian name di sini kita masukkan eksperimen pre-post, kemudian kelas kontrol pre dan post. Maka kita masukkan dulu di sini. Ini pre-test untuk kelas eksperimen. Kemudian post untuk eksperimen, pre untuk kelas kontrol, dan post untuk kelas
kontrol, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kita melihat ada desimal ya. Karena skor kita ini tidak ada desimalnya, maka angka 2 ini kita nolkan semua. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian label kita berikan labeling ya. Kita berikan labeling misalnya pre-test eksperimen. Kemudian ini post test eksperimen. Ini mau pakai bahasa Inggris mau pakai bahasa Indonesia silahkan diedit sendiri ya. Pre-test ini kelas kontrol. Kemudian ini post test kelas kontrol. Nah, gitu. Ini biar konsisten kita ganti aja ini menjadi bahasa Indonesia saja. Oke, di sini teman-teman, langkah berikutnya adalah kita lihat di data view. Nah, di sini sudah ada pre-eksperimen, post-eksperimen, ada pre-kelas kontrol, ada juga post-kelas kontrol. Nah, kalau seperti ini nampaknya nggak rapi ya. Nah, teman-teman bisa rapikan di sini ya, biar konsisten penulisannya gitu. Nah, tapi ingat ya bahwa di bagian name ini nanti tidak bisa diberi spasi ya. Baik, langsung aja ke data view di sini teman-teman. Nah, data yang sudah ada di Excel ini ya, di Excel ini kita coba pindahkan ke SPSS. Bisa satu-satu, bisa juga kita copy aja semuanya di sini. Kita copy semuanya. Ctrl C di sini. Kemudian di nomor 1, kemudian kita Ctrl V. Nah, ini datanya sudah masuk ya, teman-teman. Datanya sudah masuk semua. Nah, ini kalau teman-teman mau disimpan ya tinggal di save saja di sini. Save, nanti disimpan di folder mana gitu, silahkan. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita simpan, itu kita coba analisis, yaitu analisis deskriptif, ya kan? Maka kita masuk ke menu analyze di sini. Kita masuk menu ke analyze. Kemudian kita ke deskriptif statistik. Kemudian deskriptif. Dan ini sudah ada semua di sini. Ada pretest, kemudian post-test, ada pretest kelas kontrol, ada post-test kelas kontrol. Nah, data-data yang ada di sini ini kita jadikan sebagai variabel. Teman-teman bisa memasukkan satu persatu, misalnya ini diklik masukkan sana, atau di Ctrl A saja di sini masukkan sana semua. Nah, secara otomatis dia sudah masuk. Nah, kalau sudah teman-teman, kemudian oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data hasil analisis kita terkait dengan statistik deskriptif. Nampak di sini ya N-nya ini 60, ya ini 60. Skor maksimum untuk pretestnya 52, untuk post-testnya 67, untuk kelas kontrolnya 52, ini 65, ya 65. Nah, biasanya yang digunakan ini adalah nilai minimum, nilai maksimumnya, rata-rata dan standar deviasinya. Nah, kalau ini sudah, kalau misalnya ini yang digunakan, kita tinggal copy saja di sini, kemudian kita masukkan ke MS Word tadi. Kita masukkan di sini. Nah, sudah selesai. Baik, begitu teman-teman semua tutorial hari ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menguji normalitas ya, analisis uji normalitas dari data yang
kita miliki ini.